Ya, itu karena kurangnya komunikasi, terus janji-janji yang nggak ditepatin, atau bisa aja ini pemimpinnya nggak ngedengerin aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah, ini kita bisa hadir teman-teman dalam acara yang sangat-sangat spesial. Kenapa bisa spesial? Karena hari ini pertama kali kita adain podcast ya. Berarti ini tayang perdana, first time kita ngadain podcast teman-teman. Nah, aku mau tes sedikit nih tentang apa sih MTS dan Imam Mawan itu ya. MTS dan Imam Mawan itu madrasah yang terletak di Candi teman-teman. Lebih tepatnya di Jalan Ababil. Teman-teman. Nah, kita menggunakan kurikulum Kementerian Agama, juga kurikulum pondok. Jadi kita nggak cuma dapat pengetahuan umum, tapi juga dapat pengetahuan agama. Nah, apalagi nih teman-teman ya, ini spesial banget. Di sini tuh ada banyak pondok ya teman-teman ya. Ada sekitar mungkin 4. Nah, aku sebutin satu-satu nih. Yang pertama yang ada yang induk, memang pertama kali itu ada pondok Raudhul Ulum Putra. Yang pertama dan putri teman-teman ya. Selanjutnya ada Fauzul Fala teman-teman. Yang terakhir tuh ada Dipat apa nih? Jadi nuansa belajar di sini tuh penuh dengan kesan Islami sekaligus pembentuk karakter Islam juga. Nah, harapan kami teman-teman, semoga nih podcast ini tuh bisa menjadi sarana untuk berbagi cerita dan ilmu teman-teman. Jadi kalau nih ya penonton masih mikir, wah ini podcast tuh isinya berat-berat semua, jadi malas nonton. Enggak. Jadi kita juga bisa sharing hal-hal yang enak, yang menyenangkan untuk diingat kembali teman-teman. Nah, ini kan ini episode pertama teman-teman, jadi nggak ada yang kenal sama aku. Nah, sama nih, kenalin semua. Halo, nama aku Hanif Pratama Priyadi, aku dari kelas 8A. Yang pasti di sini aku nggak sendirian teman-teman. Nah, di sini aku bersama Kakak Cinta. Halo teman-teman. Nah, di sini Kak Cinta itu ketua OSIS ya Kak ya? Betul, aku ketua OSIS MA Al-Mawana. Nah, karena yang hadir di sini ketua OSIS dia. OSIS itu kan organisasi di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak nih kita mau ngomong tentang apa? Topik kita hari ini apa teman-teman? Ya, betul. Kita akan membahas demokrasi. Tapi aku nggak tahu sih. Ini teman-teman yang lihat beneran pada nebak atau cuma nungguin doang. Oke. Kita mulai dari yang rame nih Kak. Ini pasti penonton semuanya masih pada tahu nih. Bahkan yang kecil pun tahu. Sejak Agustus kemarin ya Kak ya, itu banyak banget demo ya, kerusuhan di mana-mana, di gedung DPR, bahkan di rumahku sendiri Kak itu ada yang sampai kantor polisi dibakar, jadi habis semua. Nah, Kak Cinta ini ikutin nggak beritanya? Nah, iya Nif, aku juga ikutin terus beritanya dari kemarin. Awal terjadinya demo itu karena ada informasi tentang tunjangan DPR yang sampai 100 juta itu kan. 100 juta ya 100 juta. Aku lihat aja belum pernah ya Kak. Terus berapa banyak itu ya Kak ya? Udah pasti banyak banget itu, segini mungkin. Segini ya? Segini ya? Kira-kira ya kalau punya uang segitu nggak cuma satu sekolah Kak kayaknya ya, satu yayasan aku traktir semua kali. Dari yang TK sampai ke MA kamu traktir? Iya semua, bahkan yang di pondok semua saya nanggung, oke? Banyak banget ya. Nah, kita kan ngomong DPR nih Kak ya, asal usul demo. Nah emang DPR itu apa sih Kak? Jadi DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, Hanif. Salah satu lembaga tinggi di Indonesia yang fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Jadi mereka anggotanya dipilih langsung oleh rakyat saat pemilihan umum. Jadi gitu. Berarti memang udah jadi tugasnya DPR untuk mewakili suara rakyat ya Kak ya? Iya, betul banget. Bahkan DPR itu dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi memang dipilih yang the best of the best ya, untuk mewakili suara untuk rakyat. Mewakili rakyatnya sendiri. Emang tugas lainnya ada lagi Kak? Ada dong pasti. DPR juga punya tugas lain, kayak mendengarkan suara rakyatnya, ya, terus itu yang basic banget ya. Membuat undang-undang, terus sampai mengatur mengatur anggaran pendapatan belanja dan mengawasi. Berarti tugasnya DPR itu memang untuk mewakili suara rakyat. Suara rakyat. DPR itu dipilih langsung sama rakyat sendiri. Ya. Nah,
Tapi emang tugasnya itu doang ya kak? Terlalu Enggak berat. dong, pasti DPR itu tugasnya lebih dari itu. Kayak membuat undang-undang, mengatur jalannya pemerintahan, Wih, nah, dan juga mengatur pendapatan dan belanja negara. Jadi perannya DPR ini besar banget loh Hanif untuk masyarakat. memang tugas dan wewenang sebesar itu ya kak, sampai mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi secara gak langsung nih DPR itu lebih besar dari pemerintah itu sendiri. Betul. Nah, tapi aku bingung kak. Kayaknya dari tadi kita bahasnya kan positif semua, Ya. mewakili suara rakyat, Ya, mengatur belanja dan pendapatan negara. Tapi kenapa kok sampai rusuh sebesar itu ya kak? Bahkan di Makassar tuh, Sampai ada yang dibakar ya. ya itu kenapa kok bisa gitu kak kira-kira ya? Kalau menurutku ya Hanif ya, itu karena kurangnya komunikasi, terus janji-janji yang nggak ditepatin, atau bisa aja ini pemimpinnya yang nggak ngedengerin aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya sendiri. Bahkan apa ya? Pak, ini DPR itu kan dipilih untuk mewakili suara rakyat, tapi kok bisa nggak didengar itu aneh. Nah, itu. Apalagi janji, lah PHP berarti DPR ini PHP teman-teman. Nah, oh gitu. Bahkan, ya aku kemarin lihat loh, bahkan DPR itu waktu demo itu malah ada yang ke luar negeri ya kak ya. Nah, itu yang bikin situasinya semakin memanas sampai masyarakat tuh banyak sampai turun ke jalan tuh loh. Ya, yang beritanya kayak menjarah itu ya kak ya. Iya benar. Ya gimana ya, nggak bisa nyalain ya kak ya. Memang kok bisa waktu kita Indonesia lagi nggak baik-baik saja malah Malah pindah kabur. Nah, itu kan lepas tanggung jawab tuh namanya. dampaknya besar banget ya. Kalau misalnya dibakar itu ada kemungkinan ada korbannya juga ya kak ya. Pasti. Katanya tuh kemarin sampai ada 11 korban loh Hanif. 11 korban. Wah ya Allah, kasian banget ya mbak ya. Iya. Mereka padahal ingin mendapatkan hak dan keadilan tapi malah Dapat musibah kayak gitu ya kan. ya. Oke, kita berbela-sungkawa untuk para korbannya yang meninggal dunia. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya Hanif, kita sebagai pelajar ini juga ada dampaknya loh. Kamu ingat kan seminggu yang lalu kita sempat dihimbau untuk belajar dari rumah. Oh iya kak, Ya ya, kan? ya seminggu lalu itu kita disuruh daring ya. Wah itu bener-bener sakit kayak itu kak. Waktu aku hari Senin udah siap-siap semuanya nih. Udah semangat banget ini ya. Ya apalagi waktu itu ada pelajaran favoritku ya, ECPP gitu ya kan. English Conversation itu suka, nah, tapi nggak masuk. Nah itu bener-bener terpukul rasanya gitu. Nah ya betul, tapi alhamdulillah ini sekarang kondisinya udah makin baik, jadi Ya. kita bisa ketemu, kita bisa belajar di sekolah. Kita bisa ngobrol ketemu sama guru-guru favorit pecinta kita. Oke kak, tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang demokrasi yang kayaknya ya bukan kayaknya sih, pasti berjalan kurang baik. Nah, dampaknya pun bakal sampai dirasakan oleh masyarakat dan kita. Nah, dan kita sebagai pelajar. Juga kena. Nah, sekarang yang apa ya, kita kan sebagai pelajar nih, apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu? Pertama kan kakaknya nih, persis dia, pasti insya Allah berpengalaman. Ya, kalau kita lihat kerusuhan atau demo dari kemarin itu karena kurangnya komunikasi yang baik Hanif, Dari tadi, ya kan? first Ya, off itu selalu komunikasi ya. ya, terus bisa jadi pemimpin yang nggak mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya, atau kalau kita dari teman-teman sendiri. Ya. Ya kan? Terus kalau dari OSIS itu kita belajar bahwa seorang pemimpin itu harus transparan dan mau mendengarkan aspirasi dari teman-teman itu sendiri. Oh gitu ya kak. Ya. Berarti dampak kerusuhan itu seharusnya bisa jadi pengingat nih. Kita sekarang ngomong kepemimpinan. Kepemimpinan, oke. Nah, Kak Cinta ini kan OSIS ya, pasti dapat pengalaman lah kayak semacam hal seperti itu. Nah biasanya nih kalau misalnya ada yang mau request ini request itu kan ke OSIS ya. Ya. Nah kira-kira apa nih kegiatan atau rutinitas yang biasanya dilakuin Kak Cinta untuk menampung aspirasi? Untuk menampung aspirasi, ya itu biasanya di bulan Agustus kemarin ini kan banyak banget tuh kegiatan kayak lomba-lomba, terus kita ngeluarin Voting ya. ya Kita nanti milih yang paling banyak nih yang mana nih, jadi kita bisa tahu oh
sebagian besar bikin ini. Ya, jadi sebagian itu besar. kita ngadain rapat musyawarah. Nanti kita ambil jalan tengahnya, mana yang baik untuk bersama gitu. Sering nggak kak ya kira-kira rapatnya itu? Itu kita ngelihat kondisi sih Hanif. Kalau misalnya di bulan ini kita penuh banget kegiatan, jadi bisa sampai 1 minggu kita 1 kali rapat. Kayak Agustus kemarin Gitu, ya? iya. Kamu Oh. juga ikut kan? Kamu kan Oh. OSIS. Oke. Nah kak Cinta nih, menurut Kak Cinta, ya apa ya standar kepemimpinan yang baik itu gimana sih kak? Standar kepemimpinan OSIS. Ya, yang memimpin itu semuanya. Ya, itu simpel sih Hanif, tapi penting dan kamu harus ingat ini ya. Yang pertama itu kamu mau mendengarkan aspirasi temanmu, suara-suara temanmu. First kali Ya, mendengarkan. pertama kali Nah, ini. mendengarkannya. Ya. Emang kadang itu kita cuma gampang ngomong tapi nggak mau mendengar itu bahaya kayak. Terus kemudian kamu juga harus berani mengambil keputusan yang bermanfaat untuk sesama, untuk teman-temanmu, bukan cuma buat kamu doang. Oke, berarti nggak boleh ragu ya? Kak? Iya. Oh. Terus kamu juga harus bisa menjadi teladan mereka, bukan hanya kamu perintah ini, perintah itu. Tuh. Oh, wah ini benar-benar apa ya? Sangat-sangat menarik Kak. Jadi Ya. dari organisasi kecil seperti OSIS ya, anggota OSIS itu kan cuma ada ketua, Ketua, wakil, dan anggota-anggotanya. ya anggota. Tapi kita itu bisa mengaplikasikan di dunia nyata. Bahkan DPR itu kan, ya sama kan ya, Sama. mewakili suara. Nah, ini pertanyaan personal nih, Mbak Kak Cinta. Apa tuh? Apa kira-kira apa Kak momen yang paling berkesan, paling memorable? Seru menurut Kak nih. Cinta? Yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan menurutku itu waktu kegiatan 10 November. Kamu ingat kan? Iya, Waktu iya. kita bikin drama kolosal? Oh iya Kak. Ya, Ya, betul. wah, ya aku itu juga ikut main loh. Oh iya Jadi, emang. Oh jadi apa? Aku jadi belandanya sih tapi nggak jadi pejuangnya. Kamu penjajah berarti ini. Iya. Jadi aku jadi penjajah waktu itu. Tapi itu ya yang wow paling. Itu seru banget Hanif, tapi capek. Tapi walaupun capek kita kebersamaan ya Hasilnya hasilnya. sepadan lah. Usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil, Oke, betul. oke. Tapi ya Kak ya, kira-kira ada nggak sih kayak konflik internal maupun eksternal di OSIS? Ada nggak? Pernah, ada banget. Biasanya itu karena ya setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang setuju, maunya A, maunya B, terus sempat berbeda pendapat gitu. Jadi kita cekcok. Jadinya kita ngambil jalan tengahnya, kita musyawarah, kita ambil gimana baiknya, baru kita Biar jalan tengah. ya Supaya- biar semuanya merasa dihargain gitu. Jadi memang harus aja ya Kak ya. Wah, Masya Allah Oke. teman-teman. Ini kita udah ngomong banyak nih. Nggak kerasa kita udah tiba di penghujung percakapan teman-teman. Nah, menurut Kakak Cinta, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang baik Kak? Gimana caranya? Oke. Untuk menjadi pemimpin yang baik, ini kepemimpinan itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Terus kita juga harus jujur, Ya. adil dan peduli satu sama lain. Contohnya hal-hal kecil kayak kita harus disiplin, nggak boleh nyontek. Tuh. Anti banget Kak. Kamu suka nyontek nggak nih kalau kalian? Bukan nyontek sih yang nyontek. Kenapa? Ya enggak. Berarti secara nggak langsung ya, pemimpin itu punya beban yang besar banget di pundaknya. Jadi tanggung jawab besar banget. Semua keputusan itu ada di tangan pemimpin ya. Ya. Oke Hanif. Berarti ada nggak sih kayak semacam kita kan di sekolah swasta nih Islam, ada nggak sih kayak potongan ayat Al-Quran atau hadis Ada. yang menjelaskan kepemimpinan? Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma sholli alaihi. sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Oh, ya. Jadi Kak Cinta cinta sama aku. Ya, kita Satu, friends. oh, gitu. Oke. Insya Allah luar biasa ya. Semoga di masa depan kita bisa jadi pemimpin yang baik teman-teman. Wah, nggak kerasa ya, ini benar-benar lama kita. Aku sampai capek ini duduk terus gini. Iya ya. Kita jalan-jalan sebentar dulu. Kita udah tiba di ujung pertemuan hari ini teman-teman ya. Terima kasih Kak Cinta yang udah Sama-sama meluangkan Hanif. waktu ya sebagai tos
Aku tahu seberapa sibuk menyusun jadwal ini, buat laporan itu, rapat ini, rapat itu. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya ya Kak ya. Sama-sama Hanif. Nantikan juga podcast selanjutnya teman-teman. Yang pasti nggak kalah seru kok. Kita pakai topiknya yang viral teman-teman. Jadi supaya teman-teman itu nggak merasa podcast itu sesuatu yang berat. Ya, kita enjoy aja. Enjoy dari Enjoy. tadi kita ini apa ya? Santai wae. Anjay. Oke. Itu isinya gitu ya. Oke. Mungkin dari segini aja dulu teman-teman. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.